Siapkan lagi sidang kan? Apa? Sidang. Berapa? Udah siap belum sih Kak? Dari hari pertama sidang udah siap dong. Oh sekalian tuh ngancurin fasilitas negara terus loh. Ada undang-undangnya loh itu. Awas, kamu kok jatuh lagi. Jatuh semuanya. Udah jatuh nggak dibangunin, kalian tuh udah keterlaluan ya. Bang. Ya tegar dong, lu gimana ngesot, harus ngesot. Tegar banget, sama salah kok. Harus senyum dong. Hati-hati. Perhatian perhatian, panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 602 Bukunya namanya cerpen. Udah ini. Lebih ke curhatan hati ya Kak untuk Iya kayaknya nanti keluar dari sini ada buku The Naked 2 deh. oh kan kita kan Iya kan buku yang pertama udah, kayaknya ada buku kedua. lebih kemana Kak ceritanya? Ceritanya lebih nanti beli aja bukunya. Kaniki mungkin anak-anak juga nggak sih salah satunya biar Bapak bikin Kaniki kuat. Iya dong. Sekarang kan selalu sholat, selalu doain. Harus nabrak tembok. Iya ya. Sebelah sana. Tembok. Ih, cantik banget. Ami ada salam dari Kadian. Kadian udah kesalamkan ya. Ami. Buka. Kampung. Ami. Itu yang dari Jangan tahu etika lah. yang baru datang. Baru datang dari Medan. Pantas. Ini bebas, yes. Kalau tidak lain. Nah, di sini aja. Nanti kalau sudah mulai kita matikan komennya guys. Tap dulu layar, nanti kita matiin komennya bentar lagi. Nggak enak sih gambarnya. Kemarin di tengah enak banget. Karena kirinya nggak dapet ya. Dari sini. Sendiri. Oh, ada beda. Spesial terkait. Dikasih. Kelihatan. Baru. Bukan dari dalam, Bang. Di belakang jelek yang
Ini apa Pak? Sidang apa? Sidang pembacaan apa? Tanggapan. Tanggapan. Sidang pembacaan tanggapan. Bukan CPU. perbacaan lagi kan? Enggak, itu tanggapan dia. Oh, akan dibahas itu. Tanggapan dari IJP. Yang masalahnya eksepsi tanggapan JP-nya gimana? Mungkin akan dibahas. Nomor 36K garis datar garis miring 1998 yang pada intinya memuat kaidah bahwa walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang disebutkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam satu unit eksepsi. Begitu dalam segi materi dan alasan satu eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi, yaitu eksepsi yang menjadi dasar dan alasan yang menjadi bersifat formil, dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat materi. Dalam hal ini, Amrat Hamid dan Harun Musim dalam buku pembahasan permasalahan hukum hak bidang penuntutan dan eksekusi tahun 1951 halaman 140 dan 141 menyebutkan bahwa eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan bersifat materi akan ditolak oleh pengadilan. Karena eksepsi yang demikian melampaui berikut eksepsi yang disebutkan dalam pasal 156 ayat 1 Kuhap. Biasanya eksepsi hanya demikian menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa. Selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib bila mana penasihat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya. Menggunakan dakwaan sepanjang memungkinkan dalam usahanya meringankan beban lain. Sedangkan bagi penuntut umum yang akan berusaha meluruskan perbedaan pendapat atau persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan rencana menuju tegaknya keadilan dan kebenaran. Bahwa dalam pasal 156 ayat 1 Kuhap telah diatur secara limitatif mengenai alasan-alasan yang dapat diterima di dalam eksepsi. Alasan-alasan tersebut telah kami uraikan pada poin-poin peneluan kami di atas. Maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk di dalam ketiga ketentuan tersebut di atas jelas merupakan alasan yang tidak sah berhukum dalam tidak memiliki nilai tersebut. Kami menghormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum, bahwa di dalam perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor register perkara PDN 154/2025, penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan jenis kombinasi, yaitu melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang atau kedua pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 25 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada hakikatnya, surat dakwaan atas terdakwa Nikita Mirzani tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP karena telah memenuhi syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. B. Telah memenuhi syarat materi pasal 143 ayat 2 huruf B. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Selanjutnya, setelah kami pelajari dengan sistematika dan berani lengkap dalam keberatan persepsi dari penasihat hukum terdakwa dari kantor hukum Publik Empatma Advokat Legal Konsultan serta dengan mengenai penasihat persepsi sebagaimana diuraikan di atas, maka kami selaku penuntut umum hanya akan menanggapi keberatan yang berkenaan dengan pokok persepsi sebagaimana ditentukan secara limitatif, yaitu yang termuat dalam bagian kedua pada halaman 39 sampai dengan 116 yang pada pokoknya menyampaikan 11 poin keberatan penuntut umum. Mohon dilanjutkan. Penuntut umum menyampaikan, mohon izin yang mulia, kami lanjutkan.
Penuntut umum menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan pertama penasihat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan karena korban yang sebenarnya PT Grafisya Rahman Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27J ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat penuntut umum bahwa tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan adalah karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUH, dan kemudian Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 telah merumuskan tentang ketentuan surat dakwaan sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH. Lalu sebagai penyempurnaan tentang surat dakwaan dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas, dan lengkap bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut di atas, penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing DKTSL garis miring EO.2 garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2005 tanggal 5 Juli 2025 atas nama Nikita Mirzani telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUH, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini, penuntut umum dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang pengertian korban dalam ketentuan hukum positif. Bahwa ketentuan hukum positif atau dikenal juga sebagai jus constitutum tentang penjelasan dan pengertian korban yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana telah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUH yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dan ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hak tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan saksi Reza Medis Pretianisari sebagai pelapor tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa, sementara kontestasi sidang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya fakta tersebut tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi terdakwa dan barang bukti di persidangan. Namun untuk menjawab rasa penasaran tim penasihat hukum terdakwa, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 108 KUH tersebut. Penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM dan data 154 garis miring JKTSL garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2025 telah menguraikan secara terang tentang fakta kejadian bersangkutan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024 yang pada intinya menjelaskan dan menerangkan saksi Reza Medis Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang melakukan perbuatan mengancam melalui aplikasi WhatsApp dengan ancaman secara lisan dan tulisan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Medis Pretianisari
yang mana uang sebesar 4 miliar rupiah yang diterima oleh terdakwa secara nyata dalam pribadi saksi Reza Gladys Pretianisari yang menjadi korban dalam perkara ini. Bahwa saat kelirulah penasihat hukum terdakwa menyatakan PT Galaxy CRM Group adalah merupakan korban bila dikaitkan dengan pasal 108 ayat 1 KUHP. Hal ini mengikat karena tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Galaxy CRM Group. Apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Galaxy CRM Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menjerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang-benderang menerangkan saudari Reza Gladys Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan saksi korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024 dan kesemuanya itu adalah atas suruhan terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga telah jelas saudari Reza Gladys Pretianisari merupakan orang yang mengalami dan atau menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan merupakan orang yang memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saudari Reza Gladys Pretianisari telah sesuai dengan kategori sebagai pelapor sebagaimana disyaratkan dalam pasal 108 KUHP. Namun kembali lagi untuk ini haruslah dilalui dalam acara pembuktian pada sidang pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai judeks fakti yang berwenang memeriksa dan menguji materi perkara ini sesuai wilayah hukumnya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 2. Keberatan kedua penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 48 surat dakwaan metode hukum karena surat dakwaan error subjekto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan yang pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara APO. Dalam hal ini pendapat kami penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya, tetapi dapat kami tambahkan melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini. Penuntut umum kembali dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bab 13 kebudayaan kegemaran membaca pasal 49 menyebutkan pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang kebudayaan kegemaran membaca. Bahwa dengan semangat kebudayaan kegemaran membaca, kami mengajak agar penasihat hukum terdakwa untuk kembali membaca uraian surat dakwaan nomor geser perkara PDM 154 dari JKPSL dari DP2 dari 06 dari 2025 tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024 serta kesimpulan pada paragraf terakhir dalam dakwaan pertama ke 1 dan atau paragraf terakhir dakwaan kedua. Bahwa dalam paragraf terakhir dalam dakwaan pertama alternatif ke 1 dan atau paragraf terakhir dakwaan pertama alternatif kedua dituliskan bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Dan hal tersebut menjelaskan subjek hukum yang menjadi korban adalah Reza Gladys Pretianisari berdasarkan atas fakta kejadian percakapan 13 November dan peristiwa 14 November 2024 yang diambil oleh penuntut umum dari hasil pemeriksaan barang bukti digital terhadap telepon seluler yang dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Polda Metro, dan hal tersebut adalah fakta hukum sebagai alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Bahwa penuntut umum menghimbau kepada penasihat hukum terdakwa agar membaca dengan cermat tentang unsur dakwaan pasal yang dituangkan dalam surat dakwaan dalam perkara APO dan